Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia Iku dengan NIM 1901060094 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi singkat mengenai koloid. Namun sebelumnya itu, di sini saya menggunakan YouTube. Nah, YouTube ini dimana merupakan salah satu dari media audiovisual. Langsung saja, selamat menyaksikan. Koloid berasal dari bahasa Yunani, kola perekat atau lem. Kata koloid ini ditemukan oleh Graham dari hasil temunya. Zat yang mudah berdifusi disebut kristaloid dan yang sukar berdifusi disebut koloid. Berikut masuk pada macam-macam koloid. Nah, di sini ada 5 macam. Yang pertama, aerosol. Aerosol adalah partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat, maka disebut aerosol padat. Yang kedua, ada sol. Sol adalah partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya, putih telur, air lumpur, tinta, cat, dan lain-lain. Yang ketiga, emulsi, di mana merupakan zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain dengan syarat kedua zat cair ini tidak saling melarutkan. Yang keempat, buih, di mana merupakan gas yang terdispersi dalam zat cair. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat itu disebut buih padat. Macam-macam koloid yang terakhir yaitu gel. Nah, gel adalah zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengabsorpsikan medium dispersi sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contohnya adalah agar-agar, semir sepatu, mutiara, dan mentega. Yang berikut masuk pada sifat-sifat dari koloid. Nah, yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel. Contohnya adalah sorot lampu mobil berkabut. Sifat yang kedua, gerak Brown, di mana terjadi karena adanya tumbukan partikel terdispersi dari arah yang tidak beraturan atau dari arah yang berlawanan serta berlangsung terus-menerus. Sifat yang ketiga adalah muatan listrik partikel koloid, di mana yaitu adsorpsi. Adsorpsi ini merupakan partikel koloid yang mempunyai kemampuan menyerap ion pada permukaannya, maka koloid menjadi bermuatan listrik. Yang berikutnya, muatan koloid. Pada muatan koloid ini dikenal ada dua macam koloid, yaitu koloid bermuatan positif dan juga koloid bermuatan negatif. Yang berikutnya ada koagulasi koloid. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Sifat yang berikut adalah koloid pelindung. Koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Sifat yang berikut yaitu dialisis. Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara tersebut, di mana yaitu proses dialisis. Nah, proses dialisis ini yaitu dengan mengalirkan cairan yang tercampur dengan koloid melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Dan yang berikut, sifat yang berikut yaitu elektroforesis. Di mana elektroforesis ini merupakan peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik.
Berikutnya masuk pada pembuatan koloid. Nah, pembuatan koloid ini terjadi di antaranya partikel larutan, partikel koloid, dan juga partikel suspensi. Yang berikut di sini ada cara kondensasi. Molekul-molekul atau ion dikondensasikan menjadi partikel dengan ukuran koloid dengan reaksi-reaksi kimia sebagai berikut. Di antaranya reaksi redoks, reaksi hidrolisis, yang berikutnya dekomposisi rangkap, dan penggantian pelarut. Yang berikutnya ada cara dispersi. Di sini ada 3 cara, yakni yang pertama cara mekanik, yang kedua cara peptisasi, dan yang ketiga cara busur breeding. Nah, untuk itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan yang selama penjelasan tadi. Terima kasih.